Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor dan Wakil Rektor Universitas Negeri Padang, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Padang, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Lingkungan Universitas Negeri Padang, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, Ketua dan Sekretaris Jurusan Lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni, Ketua Prodi Lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni, Kabak dan Kasubag, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni yang berbahagia. Bapak dan Ibu semuanya, selamat bergabung dalam acara peluncuran buku ikhtiar dalam bahasa, pengkajian bahasa, sastra, budaya, dan pengajarannya, Festscript untuk Profesor Dr. Mukhayyar MPD pada hari ini, Kamis 12 November 2020. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada Bapak dan Ibu hadirin, kami mohon untuk berdiri dan menyanyikan bersama. Ini dong. Mana suaranya? Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rifki Oktoviandri SPDM Home. Kepada Rifki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demi berkahnya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Dr. Muhammad Al-Hafiz SSMA. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami berkumpul di acara peluncuran buku Ikhtiar dalam Bahasa ya Allah. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Rabbana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, segenap kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan, maka perkuatkanlah persatuan dan kesatuan di antara kami, ya Allah. Jangan Engkau biarkan perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, guru-guru kami, dan para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan kami semua dalam lindungan dan rahmat-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa najata minan nari, wal maghfiratan indal hisab. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah keselamatan kepada kami dalam urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, karuniakanlah kami jasmani yang sehat, ilmu yang terus bertambah, dan rizki yang membawa berkah. Terimalah taubat kami sebelum ajal kami menjemput. Limpahkanlah rahmat di saat kami dalam genggaman maut, ya Allah. Ampunilah kami setelah maut menjemput kami. Hindarkanlah kami dari kobaran azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengabulkan doa. Perkenanlah doa dan permohonan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Editor Buku Ikhtiar dalam Bahasa kepada Profesor Dr. M. Zaim M. Hum. Kami persilakan. Terima kasih, Saudara Moderator.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri PhD. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Senat Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Z. Mawardi Effendi yang sudah bersama kita pada pagi hari ini, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan FBS UNP, Prof. Dr. Hermanto M. Hum, Bapak Wakil Dekan 123 FBS UNP, Ketua Jurusan, Ketua Prodi. Yang kita hormati Bapak dan Ibu-Ibu, para penulis buku ikhtiar dalam bahasa dari seluruh Indonesia. Yang kita hormati Pak Mukhayyar, selaku guru kita, yang akan kita beri penghargaan berupa buku pada pagi hari ini. Prof. Joko Nurkamto dan Prof. Safnil, narasumber kita. Bapak Ibu, staf pengajar dan tendik, beserta hadirin peserta webinar, hadirin dan hadirat dari seluruh Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa melaksanakan acara peluncuran buku Ikhtiar dalam Bahasa Preskrip untuk Profesor Dr. Mukhayyar MPD. Salat bering salam, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT untuk disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara pilihan hidup yang mulia dan berharga adalah menjadi seorang guru. Seorang guru adalah juga ilmuwan yang menjadi pelita dalam kehidupan. Dia menjadi penunjuk jalan dan peletak dasar keilmuan yang akan berkembang sepanjang masa, sepanjang peradaban manusia. Memiliki ilmu pengetahuan adalah nilai lebih manusia dibandingkan makhluk lain. Adanya kehidupan sekarang adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang dipapar uraikan oleh para guru dari berbagai negara dengan berbagai cara. Perkembangan zaman ini ditandai oleh penemuan dan pemanfaatan teknologi yang sangat cepat. Pencatatan akan butir ilmu pun ditandai oleh berbagai bentuk teknologi yang sangat canggih, sehingga peradaban manusia berubah sangat cepat dan seolah tidak mempunyai terminal terakhir. Namun demikian, yang paling penting diingat adalah bahwa ilmu pengetahuan itu dapat lestari dan berkembang jika dicatat, ditulis, dan dibaca oleh orang banyak. Sangat banyak ilmu yang sudah hilang lantaran tidak tercatat dan ditulis dengan baik. Sehubungan dengan itu, penerbitan buku Ikhtiar dalam Bahasa, pengkajian bahasa, sastra, budaya, dan pengajarannya, sebuah preskrip untuk Profesor Dr. Mukhayyar MPD, adalah bahagian dari penghormatan kepada seorang guru, seorang ilmuwan, seorang penasehat, seorang tua di bidang ilmu pendidikan bahasa yang ada di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Penerbitan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pencatatan ilmu pengetahuan untuk dapat dimanfaatkan oleh generasi penerus. Beliau, Profesor Dr. Mukhayyar MPD, yang telah mengabdi sebagai seorang guru, seorang ilmuwan, seorang penasihat senior di Universitas Negeri Padang selama 44 tahun, telah memasuki masa purna bakti sebagai pegawai negeri sipil pada usia 70 tahun pada tanggal 22 Juni 2020 yang lalu. Sebagai seorang manusia, beliau sudah meniti jalan kehidupan dan masa untuk purna bakti pun tiba. Tidak ada yang aneh sesungguhnya. Hanya saja kita merasa sedih ketika mengetahui bahwa pengabdian beliau sebagai pegawai negeri sipil secara resmi berakhir. Perjalanan hidup dan karir beliau adalah contoh
dan gambaran nyata yang patut ditiru oleh para kolega, para murid, para mahasiswa beliau. Rendah hati dan bekerja dengan ikhlas adalah perilaku menonjol yang sangat patut kita teladani dari guru dan dosen kita ini. Dan pengabdian beliau sebagai dosen, sebagai ketua jurusan, sebagai direktur pasca sarjana sangat banyak dan tidak terlupakan, dan menjadi pendorong tersendiri bagi kami untuk berusaha menerbitkan buku Fresh Script ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kata Fresh Script berasal dari bahasa Jerman yang berarti kumpulan tulisan yang dipersembahkan kepada seseorang yang dihormati, seorang akademis, oleh sahabat-sahabatnya dan oleh murid-muridnya. Pada hari ini, keluarga besar Universitas Negeri Padang, khususnya jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, mempersembahkan kepada Profesor Dr. Mukhair MPD sebuah buku yang berjudul Ikhtiar dalam Bahasa, yang merupakan kumpulan tulisan dari teman sejawat, mahasiswa, dan pakar pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, istilah ikhtiar yang kami gunakan sebagai judul buku ini merupakan salah satu makna dari kata mukhayyar. Istilah ini sejalan dengan proses komunikasi yang memang harus diawali dengan sebuah ikhtiar untuk bisa memulai proses komunikasi. Itulah ikhtiar dalam bahasa. Mukhayyar artinya adalah bahwa manusia mempunyai kesadaran, mempunyai akal, mempunyai kebebasan, dan mempunyai ikhtiar dalam menerima atau menolak. Dalam kegiatan berbahasa, kita juga harus mempunyai kesadaran, akal, kebebasan, dan ikhtiar untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dalam salah satu tulisan pada buku ini, pada halaman 3, dinyatakan bahwa seorang penutur akan berupaya agar pesannya disampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh pendengar dengan baik. Ikhtiar dalam menyampaikan pesan diawali dengan adanya sesuatu yang akan disampaikan, berupa ide atau gagasan. Ide yang ingin disampaikan harus disertai dengan kiat penyampaiannya, apakah secara lisan, tulisan, atau melalui isyarat. Keinginan untuk menyampaikan ide dengan memilih kiat penyampaian tentu mengandung hasrat atau keinginan bahwa apa yang disampaikan itu berguna bagi penutur atau pendengar. Walaupun hasrat untuk menyampaikan pesan itu sudah ada, namun pesan itu harus ditata dengan memperhatikan gramatika bahasa yang digunakan, agar apa yang dituturkan atau tata tutur itu dipahami oleh orang lain. Ide harus dinyatakan secara informatif, yaitu dengan jelas dan tidak bermakna ganda. Ketika pesan itu disampaikan secara informatif, sudah barang tentu pendengar atau penerimanya secara akomodatif, yaitu dengan penerimaan yang baik. Ketika pesan diterima secara akomodatif, sudah barang tentu penerima pesan akan memberikan respon terhadap ujaran yang disampaikan oleh pengirim pesan. Jadi, kata ikhtiar bisa diakronimkan dari kata-kata ide, kiat, hasrat, tata dan tutur, informatif, dan akomodatif. Inilah salah satu pemaknaan kata ikhtiar dalam komunikasi yang menggunakan tindak tutur bahasa. Bapak Ibu yang kami muliakan, buku Ikhtiar dalam Bahasa, Fresh Script untuk Profesor Dr. Mukhair MPD ini berisi tulisan-tulisan bernas dan bermutu berdasarkan hasil penelitian dan gagasan konstruktif ilmiah dari para kolega, para teman sejawat, murid, dan mahasiswa beliau dari seluruh Indonesia. Ada 33 tulisan yang sudah kami telaah dan putuskan untuk masuk dalam buku ini. Tulisan tersebut dapat dikelompokkan menjadi bidang bahasa, bidang sastra, budaya, dan pengajarannya. Para penulis berasal dari 15 institusi di Indonesia. Di antaranya adalah dari Universitas 11 Maret Solo, yaitu Profesor Joko Nurkamto, yang sekarang adalah Presiden TEFLIN. TEFLIN adalah singkatan dari Teaching of English as Foreign Language in Indonesia. Ada juga tulisan dari Universitas Negeri Yogyakarta yang ditulis oleh Profesor Suarsih Madia, yang juga merupakan senior pengurus di TEFLIN. Ada tulisan dari Universitas Negeri Malang oleh Profesor Utami Widiati, Dekan Fakultas Sastra,
dan juga pengurus Teflin. Ada tiga tulisan dari Universitas Bengkulu, yaitu yang ditulis oleh Profesor Safnil, Dr. Ira Maisyarah, dan Dr. Safriadin. Ada dua tulisan dari Universitas Riau yang ditulis oleh Dr. Afrianto dan Dr. Marzuki. Ada satu tulisan dari Universitas Andalas yang ditulis oleh Profesor Octavianus. Demikian juga beberapa tulisan dari UIN Imam Bonjol Padang yang ditulis oleh Elis Mawati, dari IAIN Bukit Tinggi yang ditulis oleh Dr. Melian Melani dan Dr. Feni Roza, dari IAIN Batu Sangkar yang ditulis oleh Dr. Suswati Hendriani. Universitas Bung Hatta mengirimkan 4 penulisnya untuk menulis di buku ini, yaitu Dr. Yusri Tayanti, Dr. Diana Citra Hasan, Dr. Adzanil Primasepti, dan Dr. Leli Revnita. Demikian juga kita punya tulisan dari STBA Agus Salim Bukit Tinggi, yaitu Dr. Afdaleni, dari STIE Indonesia Jakarta, Profesor Dr. Musril Zahari, dari STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh oleh Dwi Setia Mahaputri, dan yang paling banyak tentu tulisan dari Universitas Negeri Padang yang disumbangkan oleh 13 orang dosen jurusan Bahasa Inggris, yaitu Profesor Dr. Hermati Sarif, Profesor M. Zaim, Profesor Yeni Rozimela, Profesor Jufrizal, Dr. Ratmanida, Yeti Zainil PhD, Dr. Refnaldi, Dr. Yuli Tiarina, Desvalini Anwar PhD, Siti Fatimah PhD, Dr. Rusdi Norosa, Dr. Muhammad El-Hafiz, dan Dr. Hafid Ardi. Serta ada tulisan dari seorang guru SMA 3 Batu Sangkar, yaitu yang ditulis oleh Arjus Putra SPD. Semua penulis adalah orang-orang yang pakar di bidang bahasa, sastra, budaya, dan pengajarannya, khususnya bidang pembelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami berharap semoga penerbitan buku ini dapat berperan sebagai penghormatan kepada guru, pembimbing, dan penasihat ilmu pembelajaran bahasa. Sebagai bagian dari pencatatan penulisan butir-butir ilmu pengetahuan. Dan yang paling penting adalah sebagai bahan rujukan dan telaah lanjut untuk pengkajian bahasa, sastra, budaya, dan pengajarannya. Harapan lain dari penerbitan buku ini adalah bertumbuh kembangnya budaya dan suasana ilmiah di Universitas Negeri Padang, terutama di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, melalui publikasi-publikasi ilmiah dan penulisan buku. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para penyumbang tulisan yang datang dari berbagai daerah, lembaga, dan profesi. Tanpa tulisan Bapak dan Ibu, buku ini tidak bisa terbit sebagaimana adanya. Terima kasih juga kepada seluruh tim editorial, teknisi perwajahan, dan penerbit UNP Press yang telah bekerja penuh ketekunan sampai buku ini bisa diterbitkan. Kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Prof. Ganefri, pada Pak Dekan, Pak Prof. Hermanto, pada Ketua Jurusan, Bu Desvalini Anwar, kami ucapkan terima kasih atas dorongannya sehingga buku ini bisa terbit. Kepada UNP Press, kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menerbitkan buku ini. Atas nama tim editor, saya Profesor Dr. M. Zaim M. Hum sebagai Ketua Tim Editor, Profesor Rizal M. Hum, Profesor Hamad Istarif M. Hum, dan Dr. Hafid Ardi M. Hum sebagai anggota tim editor, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga penerbitan buku ini terrealisasi dan dapat diluncurkan pada hari ini. Kepada Profesor Dr. Mukhayyar, kami berharap tetaplah mengabdi untuk kemajuan pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Pengabdian sebagai pegawai negeri sipil ada batasnya, namun pengabdian sebagai pendidik tidak ada batasnya. Akhirnya kami menyadari bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Buku ini tentu saja masih ada kekurangan dan lain-lain yang mungkin tidak berada pada tempatnya. Meskipun kami sudah berusaha berbuat yang terbaik. Untuk hal ini, kepada para pembaca yang budiman, kami harapkan masukan dan saran untuk perbaikan buku ini. Semoga penerbitan buku ini dapat memberi sesuatu yang bermanfaat
untuk sisi kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan dunia pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi pencinta ilmu pengetahuan dan orang yang menghormati guru. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Bahasa dan Seni kepada Profesor Dr. Ermanto M. Hum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri PhD, Bapak Wakil Rektor, pimpinan Universitas Negeri Padang yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan para penulis, dan secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Joko Nurkamto dari Universitas 11 Maret, Bapak Profesor Dr. Safnil Asab MA dari Universitas Bengkulu, dan para hadirin dari berbagai yang hadir dari Indonesia, karena ditayangkan juga melalui YouTube. Bapak dan Ibu yang kami hormati, secara khusus kami banggakan Bapak Profesor Dr. Muhayyar yang secara formal sudah purna tugas pada 12 Juni 2020, tetapi sebagai pengabdi, sebagai guru tetap mengabdi untuk pendidikan, baik di Universitas Negeri Padang maupun di Indonesia. Bapak dan Ibu, kegiatan seperti ini adalah tradisi di perguruan tinggi sesungguhnya, dan itu disponsori oleh para murid-murid untuk guru besar kita yang dulu juga pernah kita laksanakan. Namun harapan kita tentu adalah untuk guru besar yang purna tugas secara ASN, tentulah para murid yang berjasa, guru kita yang berjasa, tentu para murid harus mengambil inisiatif untuk menyediakan dalam bentuk atau menerbitkan dalam bentuk buku secara khusus kita tujukan untuk guru besar kita yang purna tugas secara ASN tetapi sebagai pengabdi di dunia pendidikan tentulah tidaklah purna tugas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tradisi seperti ini sebaiknya tentu kita kembangkan terus-menerus di perguruan tinggi, karena ini adalah tradisi baik dalam bentuk penghargaan kepada dosen-dosen kita yang purna tugas secara formal tadi, dan kita berharap tradisi ini berkembang di berbagai prodi, jurusan, dan fakultas, baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain tentunya. Terakhir kami mohon nanti kepada Bapak Rektor kita, Profesor Ganefri PhD, untuk membuka kegiatan peluncuran buku secara khusus untuk Profesor Dr. Muhayyar, MPD, dan kepada hadirin yang hadir baik di dalam virtual ini secara virtual maupun yang hadir mendengarkan melalui YouTube, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita bersama. Demikian saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Negeri Padang yang akan sekaligus membuka dengan resmi peluncuran buku Ikhtiar dalam Bahasa kepada Profesor Ganefri PhD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita pada Allah
yang tidak henti-hentinya memberikan rahmat hidayah kepada kita semua. Hari ini kita bisa dipertemukan di tengah COVID-19 ini walaupun secara virtual, tetapi tidak mengurangi kedekatan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Kuasa. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pemimpin Universitas Negeri Padang, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pasca, Wakil Dekan, dan seluruh jajar pimpinan. Yang kami hormati, hadir juga bersama-sama dengan kita Ketua Senat Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Dr. Z. Mawardi. Dan yang kami hormati dan kami banggakan para kolega, sahabat Bapak Profesor Dr. Mukhayar dan para murid-murid beliau. Dan tentu yang istimewa hari ini kami ingin menyampaikan salam khusus kepada guru kita, senior kita, guru besar yang dimiliki oleh Universitas Negeri Padang yang 12 Juni yang lalu memasuki purna tugas sebagai tenaga PNS, tetapi sebagai keluarga besar Universitas Negeri Padang, saya kira sepanjang hayat beliau adalah keluarga besar daripada Universitas Negeri Padang dan akan tetap mengabdikan dirinya untuk kepentingan universitas, bangsa dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2020 ini UNP kehilangan 5 orang guru besarnya. 2 orang memasuki purna tugas, yang insya Allah Bapak Prof. Z. Mawardi kemarin tanggal 4 November, tepat beliau berusia 70 tahun dan akan mengakhiri masa tugasnya sebagai PNS pada tanggal 1 Desember 2020. 2 orang guru besar hebat yang dimiliki UNP, Bapak Profesor Z. Mawardi dan Bapak Profesor Mukhayar, dan 3 orang guru besar UNP yang dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa pada tahun 2020 ini. Bapak almarhum Profesor Elizamar, Bapak almarhum Profesor Kasman Rukun, dan Ibu almarhum guru besar Dr. Taufina. Beliau berpulang, seminggu beliau berpulang, SK beliau sampai ke meja kami sebagai guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Tahun 2020 memang merupakan tahun-tahun berat bagi kita semua, karena kita juga dilanda pandemi COVID-19. Di samping kita kehilangan beberapa dosen-dosen hebat kita yang ada di Universitas Negeri Padang. Tentu kegiatan hari ini mengingatkan kita semua. Bapak Prof. Dr. Mukhayar sebagai salah satu dosen guru besar hebat yang dimiliki oleh UNP yang telah memasuki purna tugas pada tanggal 12 Juni 2020 yang lalu. Dan sebenarnya kita berharap semua teman-teman guru besar yang memasuki purna tugas dapat menyampaikan pesan dan kesannya di depan rapat senat terbuka di Universitas Negeri Padang yang insya Allah akhir tahun ini akan kita laksanakan. Dan kita berharap tentu semua teman-teman kita yang memasuki purna tugas sebagai PNS, tapi bukan sebagai dosen UNP, karena kami masih sangat berharap dengan kehadiran Pak Prof. Mukhayar, kehadiran Pak Prof. Z. Mawardi, kehadiran Bapak Prof. Mujiran dan lain-lain yang sudah memasuki purna tugas sebagai PNS. Tentu kita masih berharap kontribusi pengabdiannya bagi UNP, dan kami yakin pemikiran-pemikiran beliau, sumbangan kontribusi kepakaran beliau
masih sangat kita butuhkan di Universitas Negeri Padang ini. Saya sangat mengapresiasi apa dilakukan oleh kawan-kawan di Fakultas Bahasa dan Seni, khususnya di jurusan Bahasa Inggris, di tempat Pak Prof. Mukhayyar mengabdikan diri selama ini. Murid-murid beliau, kolega-kolega beliau berkenan membuat tulisan ikhtiar dalam bahasa. Saya kira buku ini pasti akan dikenang semua pembaca, karena tulisan ini adalah kumpulan dari pemikiran-pemikiran dari murid-murid beliau, mahasiswa beliau, kolega beliau, yang dipersembahkan khusus kepada Bapak Profesor Dr. Mukhayyar yang telah memasuki purna tugas sebagai pegawai negeri sipil. Tentu tradisi ini adalah sebuah tradisi yang baik yang saya kira perlu kita lestarikan dan kita jadikan suatu best practices yang ditularkan kepada teman-teman lain, yang jasa daripada seorang guru tidak bisa kita lupakan dan tidak bisa kita balas dengan apapun juga. Saya juga ingin pada kesempatan ini menyampaikan khusus kepada Pak Mukhayyar, karena kemarin saya juga membuat tulisan khusus untuk Pak Prof. Z. Mawardi sebagai pimpinan Universitas Negeri Padang yang tanggal 1 Desember nanti akan memasuki purna tugas. Pada kesempatan ini mungkin izinkan juga panitia, Pak Dekan, Pak Prof. Zaim, saya akan membacakan sebuah puisi khusus untuk Prof. Zaim, khusus untuk Prof. Mukhayyar, guru kami, yang kami kira pengabdiannya untuk UNP pasti akan dikenang selamanya, apalagi ketika beliau memimpin pasca sarjana, yang saya kira keberadaan program pasca sarjana UNP menggeliat di masa beliau, dan saya kira keberanian beliau mengirim banyak dosen-dosen kita di UNP untuk melakukan sandwich di luar negeri, dan juga keberanian beliau untuk menerima atau meng-S2-kan dosen-dosen UNP yang ketika itu memang dosen harus wajib S2. Dan sekira jasa-jasa beliau bukan hanya bagi murid-murid beliau yang sudah tersebar di mana saja, tetapi juga saya kira bagi Universitas Negeri Padang, apa yang beliau lakukan bagi UNP, mudah-mudahan ini juga menjadi panutan bagi kita semua, dan kita kenang sebagai sebuah pengabdian yang luar biasa diberikan atas pengabdiannya sebagai pegawai negeri sipil di Universitas Negeri Padang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya menutup, saya ingin mempersembahkan satu puisi untuk beliau, yang memang puisi ini sebenarnya akan saya bacakan nanti tanggal 14, tapi hari ini saya bacakan khusus untuk Pak Prof. Mukhayyar. Judul puisi ini adalah 2 aksara 2 angka. Pagi itu, pagi cerah di bulan November, angin bertiup menghantam awan, tak tertanda jejak-jejak langkah calon pengabdi bangsa, masih terngiang senyum wajah ceria, berbingkai asa menelusuri ruang dan lorong di kampus tua. Ini pagi cerah di November, setelah 30 tahun kemudian, dikala pagi menjelang siang, ku ingat lagi wajah kawan-kawan ceria tempo dulu. Entah gimana kabar mereka, entah gimana kabar perjuangannya, bagaikan hanyut dibalut cerita duka. Mereka berjuang di lini depan pendidikan kita. Pagi ini, pagi cerah di bulan November, ketika ada rasa yang menghampa di dada, bagaikan terobati dengan kata pahlawan tanpa tanda jasa. Aku yakin perjuanganmu, wahai guru, satu derap langkah dengan detik nadi para pahlawan bangsa. Hanya ada satu kata dalam ranah
2 aksara, 2 angka. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Muhayyar, untukmu pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Zaim. Prof. Zaim, Pak Dekan. Ya, Profesor. Saya mohon izin nih mau ke bandara. Ini kebetulan harusnya pesawat tadi saya jam 8 tadi karena acara ini saya tunda jam 10 tadi. Jam 12 ini. Jadi saya mohon izin saya meninggalkan ruangan. Mohon salam Pak Muhayyar. Saya harus ke bandara ini dari hotel. Bupati Jakarta. Ya. Baik Pak Rektor. Baik. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Rektor UNP, kepada Profesor Ganefri PhD. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sepatah kata dari kolega yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Djoko Nurkamto MPD, President of Taflin dari Universitas 11 Maret Surakarta. Kepada Profesor Dr. Djoko Nurkamto MPD, kami persilakan. Terima kasih Ibu Yanti Aisyah atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor UNP dan Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan UNP, Bapak Ketua Sekretaris dan Anggota Senat UNP, Bapak dan Ibu Ketua Prodi di lingkungan UNP, dan Bapak Ibu Dewan Dosen UNP khususnya di FBS UNP, dan segenap para tamu undangan yang hadir pada siang hari ini, wabil khusus kolega kami, senior kami Bapak Profesor Dr. Muhayyar MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bersilaturahim secara virtual dalam rangka peluncuran buku
fast script untuk Profesor Dr. Muhayyar yang sama-sama kita cintai. Selanjutnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia melalui Prof. Zaim dan Pak Hafid yang telah meminta saya untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini. Sebelumnya kami juga terima kasih telah diberi kesempatan untuk ikut berkontribusi untuk bisa menyumbangkan tulisan di dalam edited volume yang pada pagi hari ini diluncurkan. Saya diminta oleh Prof. Zaim dan Pak Hafid memberi sambutan atas nama Teflin, maka izinkan saya untuk memberikan sambutan barang 1-2 patah kata. Yang pertama, ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama tentang tradisi fast script ya, yang dipersembahkan untuk kolega yang sedang atau yang sudah pernah tugas. Ini saya secara pribadi, secara akademisi mengucapkan apresiasi kepada UNP yang telah memberikan persembahan fast script kepada Profesor Muhayyar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor, saya pikir ini merupakan suatu tradisi yang sangat baik. Yang pertama, ini merupakan penghormatan kepada kolega kita yang sudah purna tugas secara resmi, penghormatan akademik kepada senior, penghormatan teman-teman dekat ya, kepada Pak Muhayyar dalam hal ini. Yang kedua adalah ini merupakan tradisi akademik yang baik yang menurut saya ini perlu dilestarikan dan dikembangkan. Tidak semua perguruan tinggi ini memiliki tradisi seperti ini dan masing-masing pasti memiliki tradisi yang berbeda-beda, termasuk di UNS misalnya ini. Jujur kami di UNS ini belum pernah terjadi tradisi penyimpangan first script ya, bagi teman-teman yang pernah tugas ya. Yang ada biasanya hanya Mangayu Bagyo ya, teman-teman guru besar yang kemudian memasuki purna tugas. Hal yang serupa ini pernah saya jumpai di beberapa perguruan tinggi, misalkan di Atma Jaya waktu Profesor Anton Mulyono purna tugas, kemudian Prof. Sunyono itu juga ada fast script dan saya juga sempat memberikan satu tulisan untuk beliau. Pada saat yang sama ini ada juga senior kami, Prof. Ali Saukah dan Prof. Anan Latif di UM, dan ini kelihatan juga hadir Prof. Ali. Ya. Kemudian ini juga ada tradisi fast script untuk beliau berdua. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu ini di UPI juga ada, ini Prof. Watatul Hamid. Ya. Kebetulan kami juga memberikan sumbangan tulisan untuk senior-senior tersebut. Oleh karena itu ini merupakan satu hal yang menurut saya perlu dilestarikan, khususnya untuk teman-teman di bidang pendidikan bahasa. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan Prof. Muhayyar, ini saya sudah mengenal lama beliau, ini agak bernostalgia Prof. Muhayyar. Jadi saya pertama kali mengenal beliau saat saya memasuki studi lanjut di S2 di Jakarta waktu itu. Ya kami sama-sama kos atau ya kos di Sunan Giri ya, di utara Masjid Sunan Giri. Jadi kurang lebih 500 meter di sebelah timur kampus UNJ. Waktu itu saya baru akan memasuki S2 dan Prof. Muhayyar ini sudah akan selesai S3 waktu itu. Jadi beliau sangat senior. Ya, maka ini dari sisi usia betul beliau ini sudah pensiun. Jadi itu perkenalan saya dengan Prof. Muhayyar dan lama kemudian tidak berjumpa, tapi informasi tentang beliau ini saya sangat ikuti ya, termasuk beliau menjadi direktur program pasca sarjana dan seterusnya. Ini saya tetap mengupdate berita-berita dari teman-teman dari UNP maupun dari tempat-tempat lain. Sehingga bagi saya Prof. Muhayyar adalah bukan orang asing, tapi sudah kenal sangat lama. Kemudian saya juga mengenal bagaimana pribadi beliau. Kemudian yang ketiga, Allah SWT mempertemukan kami ya di Teflin.
saya mulai aktif di Teflin kurang lebih tahun 2006 kalau nggak salah ini. Melalui Prof. Ali Saukah, saya diundang untuk ikut terlibat dalam kepengurusan, ya, mulai dari divisi guru, kemudian wakil presiden Teflin, dan sekarang menjadi presiden Teflin. Dan dalam konteks ini, Prof. Muhayyar ini menjadi salah satu dari anggota Dewan Pengawas. Ada 6 anggota Dewan Pengawas di sini, salah satu di antaranya adalah Profesor Muhayyar. Kemudian Ketua Dewan Pengawas adalah Profesor Fuad Abdul Hamid PhD dari UPI yang juga sudah memasuki masa purna pada bulan Agustus yang lalu. Oleh karena itu, komunikasi saya dengan Prof. Muhayyar ini sangat intensif melalui Teflin, dan dalam beberapa kesempatan konferensi yang kita selenggarakan setiap tahun, kami selalu bertemu dengan Prof. Muhayyar. Mestinya bulan September yang tahun ini kita ketemu di UNW Padang, ya, karena kebetulan yang menjadi host konferensi internasional pada tahun ini adalah UNP, tapi karena ada pandemi COVID-19, ya, maka kemudian konferensi ini diundur, ya, insya Allah pada bulan September minggu kedua tahun 2021. Ya. Semoga nanti kita bisa bertemu dengan Prof. Muhayyar pada tahun depan. Ini hal yang ketiga yang saya sampaikan, jadi bagaimana hubungan saya pribadi dengan Prof. Muhayyar melalui Teflin. Selanjutnya, Pak sekalian, atas purna tugasnya Prof. Muhayyar, saya pribadi dan selaku kolega ini mengucapkan selamat, dalam arti bahwa Prof. Muhayyar sudah mampu menunaikan tugas dengan akhir dengan husnul khotimah, dalam arti bisa pensiun dengan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Ada cukup banyak teman-teman yang tidak bisa mengakhiri tugasnya sampai selesai, termasuk di UNS, ya. Beberapa waktu yang lalu kolega kami Profesor Dr. Herman Jubagio itu belum selesai, sudah dipanggil Allah SWT, baru usia 64 tahun. Dan ada beberapa kolega yang juga mendahului belum sampai selesai begitu. Oleh karena itu Profesor Muhayyar, kita bersyukur bahwa beliau bisa mengakhiri tugas ini dengan baik sampai selesai, dan saya juga berdoa semoga Prof. Muhayyar senantiasa diberikan panjang umur yang sehat, yang produktif, dan tetap mengabdi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Dekan dan juga Prof. Ganefri selaku rektor, bahwa meskipun beliau purna tugas secara resmi, insya Allah tradisi untuk mengabdi masih tetap berlangsung, dan saya yakin ilmu, pengalaman, dan kepakaran Prof. Muhayyar masih diperlukan di UNB. Dan akhirnya saya sekaligus terima kasih telah diberi kesempatan untuk memberikan sambutan atas nama Teflin dan juga kolega Prof. Muhayyar. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, kita akan masuk pada presentasi salah satu tulisan Festscript yang akan dipresentasikan oleh Profesor Safnil Arsyad MA PhD dari Universitas Negeri Bengkulu. Dan sebelumnya kepada Bapak Ibu hadirin, apabila memiliki pertanyaan, silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom chat dan dengan disertakan nama. Nanti pertanyaan dari Bapak dan Ibu akan saya bacakan pada sesi tanya jawab setelah itu. Baik, kepada Profesor Safnil Arsyad MA PhD, kami persilakan. Oke, terima kasih. Biar saya share screen dulu ya. Sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Yes, sudah Bapak. Oke, terima kasih banyak. Pertama saya, ya, yang terhormat Bapak Rektor UNP Padang, Profesor Ganefri, kami sekampung ya di Payakumbuh Utara. Ketua Senat UNP, Profesor Z. Mawardi, Dekan FBS UNP, Profesor Hermanto, Wakil Dekan FBS, para undangan,
dan teristimewa kepada Profesor Mukhayyar yang akan memasuki masa purna tugas, ketua dan anggota panitia, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya oleh Profesor M. Zaim. Saya tidak tahu persis ya mengapa saya yang diminta menyajikan salah satu bab dari buku ini. Saya hanya menduga saja karena Prof. Zaim ini adalah teman kelas saya dulu waktu kuliah di S1. Yang kedua mungkin juga karena Prof. Mukhayyar adalah dosen saya waktu dulu S1. Yang ketiga juga Prof. Mukhayyar ini adalah salah seorang yang menilai pengajuan ke guru besar saya, ya, Kum B, dulu pada tahun 2006, akhir 2006 atau awal 2007. Sedikit saya, sebetulnya banyak profesor dan pakar pengajaran bahasa dan para peneliti yang layak menyampaikan materi ini, tetapi saya mohon maaf minta izin kepada para profesor, para doktor dan para pakar peneliti yang lain untuk menyampaikan apa yang saya ketahui dengan judul potensi masalah yang mungkin dihadapi oleh peneliti maupun dosen di Indonesia dalam bidang ilmu sosial dan humaniora ketika menulis artikel di jurnal internasional. Materi ini saya kumpulkan dari beberapa penelitian saya sejak dulu waktu S3 ya, di Australian National University di Canberra dan sampai sekarang. Dan saya sangat yakin bahwa hasil penelitian ini perlu diuji lagi. Karena sejak tahun 2000 itu sampai sekarang ya sudah 20 tahun, tentu sudah banyak perubahan yang terjadi sehingga bisa jadi kondisinya sekarang itu sudah jauh berbeda. Nah, misalnya kita tahu betul bahwa publikasi di jurnal internasional itu sangat penting sekarang. Kita tidak bisa naik ke guru besar tanpa adanya publikasi di jurnal internasional yang bereputasi, dan kita juga tidak bisa mengajukan proposal penelitian ke DRPM Dikti tanpa adanya catatan publikasi kita di jurnal internasional, dan banyak lagi yang tidak bisa kita ikuti tanpa adanya publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Ya, saya tekankan di sini bereputasi karena akhir-akhir ini kita mengalami dan menyaksikan bahwa beberapa jurnal yang walaupun terindeks Scopus, tetapi karena dianggap merupakan jurnal yang predator, ya, dengan ciri-ciri yang paling utama adalah terbit begitu sering dalam setiap tahun, dan sekali terbit memuat begitu banyak tulisan, sehingga jurnal-jurnal ini tidak lagi diindeks oleh Scopus. Dan tentu kalau kita punya tulisan di situ, tentu tidak lagi bisa kita pakai untuk pengajuan ke guru besar. Ini data yang ya sudah agak lama, 2016, di mana publikasi akademisi Indonesia dalam bidang social science dan humanities itu berada di bawah. Ya, ilmu sosial itu 4,74%, sementara yang humaniora itu 0,91%, sementara engineering itu 15%, dan science, ya, agriculture dan medicine itu tinggi-tinggi persentasenya. Jadi kontribusi kita di bidang ilmu sosial science dan sebagian ada di humaniora itu sangat sedikit ya, dalam publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Lalu apa persoalannya? Nah, ini antara lain persoalannya adalah cara kita menulis artikel itu yang belum sesuai dengan harapan
atau konvensi artikel jurnal internasional yang berlaku sekarang. Ya, sekali lagi saya katakan ini bisa ada perbedaan antar bidang ilmu dan juga antar waktu ya, sehingga ini perlu dikaji lagi. Secara umum kalau kita menulis abstrak, kita harus menyajikan 5 hal yang di sini disebut dengan move. Ada pendahuluan dulu atau background, jadi tidak langsung kita menulis tujuan karena pendahuluan atau latar belakang ini merupakan kalimat yang bisa menangkap perhatian pembaca. Kalau langsung kita tulis pendahuluan, maka tulisan kita jadi kurang menarik, ya, karena langsung deskriptif. Padahal di bagian pendahuluan kita bisa menulisnya secara argumentatif. Lalu juga move 4 ya, atau hasil ini bisa kita tulis dalam, sebaiknya kita tulis dalam bentuk argumen juga. Artinya tidak secara deskriptif kita menyajikan temuan kita, tetapi kita bandingkan dengan temuan peneliti sebelumnya tentang topik yang sama. Ya. Lalu yang terjadi, ini dari hasil penelitian saya, di mana sedikit sekali penulis Indonesia dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang menulis move 1 ini atau pendahuluan ini. Kebanyakan, sebagian besar itu langsung menulis pendahuluan, ya, lalu metode, lalu hasil, ya, dan juga ya sedikit yang menulis kesimpulan. Nah ini penyebabnya di samping gaya menulis abstrak kita yang belum sesuai dengan gaya internasional, ini juga mungkin disebabkan oleh permintaan jurnal yang mungkin tidak membiarkan kita menulis agak panjang di bagian abstrak ini. Ya. Jadi mayoritas ya penulis Indonesia dalam bidang ilmu sosial dan humaniora hanya menulis 3 hal saja di dalam abstraknya, yaitu tujuan, metode, dan hasil. Mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa begitu pentingnya bagian pendahuluan tadi, sehingga tidak menulisnya. Jadi saran saya, kalau kita menulis bagian abstrak, maka sebaiknya apabila diizinkan oleh jurnal sesuai dengan format penulisan atau pedoman menulis abstrak dari jurnal yang kita tuju, lengkapilah dengan 5 move tadi. Jadi dengan pendahuluan dan juga kesimpulan atau implikasi. Nah, di bagian pendahuluan yang umum berlaku yaitu model CARS, yaitu Creating a Research Space yang disarankan oleh Swales ya pada tahun 1990, yang sudah direvisinya juga pada tahun 2004. Di mana di bagian pendahuluan ini kita pertama harus menangkap perhatian pembaca dengan menjelaskan mengapa judul artikel kita atau penelitian kita itu menarik atau penting. Nah, ada 4 cara kita bisa gunakan untuk move 1 ini. Yang pertama, judul penelitian kita itu merupakan judul yang populer. Artinya buktinya adalah banyak peneliti lain atau penulis lain yang juga menulis tentang hal yang sama. Yang kedua, bisa kita mulai bagian pendahuluan kita dengan mengatakan bahwa ada masalah praktis. Ya, tentu ini membutuhkan dukungan referensi atau data dari hasil penelitian terdahulu. Yang keempat, kita bisa mengawali bagian pendahuluan kita dengan mengatakan bahwa judul artikel kita merupakan judul baru, ya, tentu dengan logika atau argumen yang meyakinkan. Ya. Lalu yang terakhir, mengapa kita menulis judul? Karena judul itu penting, ya, bermanfaat ya untuk bidang ilmu kita. Jadi bagian awal itu yang kita tulis. Lalu bagian berikutnya yang disebut dengan establishing a niche, ini adalah literature review. Artinya kajian terhadap penelitian terdahulu tentang topik yang sama, ya, yang ditulis dengan cara tertentu sesuai konvensi penulisan artikel jurnal internasional,
Nah, di akhirnya kita harus menunjukkan bahwa walaupun sudah banyak penelitian yang dilakukan tentang topik tertentu atau topik yang sedang kita tulis, namun ada kesenjangan, ada gap dari penelitian-penelitian tersebut. Misalnya bahwa penelitian yang banyak itu menggunakan metode kuantitatif, jarang sekali yang kualitatif. Nah, itu misalnya. Atau bisa saja dari yang sudah banyak diteliti itu fokusnya itu lain daripada apa yang akan kita teliti. Pokoknya setelah literature review, kajian terhadap penelitian terdahulu, ada pernyataan kita atau kesimpulan kita bahwa dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut masih ada yang kurang, masih ada yang masih perlu diteliti, dan itulah alasan penelitian kita. Artinya penelitian kita tidak bisa langsung didasarkan pada adanya masalah di lapangan yang belum terselesaikan. Kita perlu melihat penelitian yang sudah ada, karena apa yang akan kita teliti tidak bisa hanya sebagai pengulangan dari apa yang sudah diteliti orang lain. Di sinilah kita jamin bahwa penelitian kita bukanlah sekedar pengulangan, reinventing the wheels, ya, dari apa yang sudah diteliti orang sebelumnya tentang topik yang sama. Lalu bagian ketiga ini bisa berupa tujuan penelitian ataupun pertanyaan penelitian, ataupun ada hasil atau temuan dari penelitian kita yang penting kita sampaikan di sini. Oke, berikutnya ini hasil penelitian saya ya tentang bagian pendahuluan tadi, di mana hampir separuh 43,5% yang menulis justifying the research project ini, MOF 3 ini di bagian pendahuluan. Dan itu pun banyak yang tidak menggunakan gaya penulisan, yaitu ini reviewing the current knowledge, ya, banyak yang tidak melakukan ini. Kebanyakan ya mendasarkan penelitiannya pada masalah, pada kepentingan topik berdasarkan kebijakan pemerintah, atau sedikit ada yang reviewing the current knowledge in practice, ya. Jadi bukan dalam dari hasil penelitian terdahulu. Alasan penelitian yang digunakan oleh peneliti Indonesia dalam menulis artikel, ini hasil penelitian saya, dan tentu ini perlu dikaji ulang, diupdate, karena mungkin sekarang dengan banyaknya jurnal Indonesia yang sudah masuk ke jurnal internasional, tentu ada perubahan. Yang mendasarkan penelitiannya berdasarkan adanya gap dari penelitian terdahulu itu hanya 9,5%. Ya. Sementara yang lain tidak menggunakan gaya ini. Ya. Sementara di jurnal internasional alasan inilah yang diharapkan, ya, agar tulisan kita sesuai dengan harapan atau ekspektasi dari pembaca jurnal internasional. Jadi kesimpulan di sini atau komentar saya, sedikit dari penulis atau peneliti Indonesia yang menulis artikel di jurnal yang mendasarkan penelitiannya karena adanya keterbatasan, kelemahan ataupun kesalahan dari peneliti terdahulu yang juga meneliti tentang topik yang sama. Sebagian besar hanya mengatakan bahwa penelitian ini perlu karena adanya masalah yang ada di lapangan. Nah, jadi ini tidak sesuai dengan konvensi maupun harapan pembaca internasional. Juga tentang pengutipan, ketika kita mengutip tulisan orang lain, sebagian besar penulis Indonesia tidak menyatakan posisi, ya, atau authorial stance, apalagi mau menilai secara negatif atau kritik, ya, temuan penelitian orang lain. Kita cenderung mencari amannya, yaitu hanya menyampaikan apa yang sudah diteliti orang,
tanpa menyatakan stance, posisi kita, apakah kita setuju atau tidak setuju, ya, apakah malah kita menentang ya, temuan penelitian tersebut. Jadi ini kebiasaan yang baru juga bagi kita dan harus kita lakukan ketika menulis di jurnal internasional. Nah, bagian metode pada umumnya tidak banyak masalah ya, karena bagian ini kita bisa lihat dari contoh-contoh artikel yang terbit tentang topik yang sama. Jadi pada umumnya bagian ini terpenuhi oleh penulis Indonesia, ya, karena juga di sini banyak variasinya sesuai dengan pendekatan maupun metode penelitian yang kita gunakan. Jadi bagian ini tidak banyak masalah dan sebagian besar tidak menjadikan alasan sebuah penelitian atau artikel ditolak. Asalkan kita menggunakan metode yang standar, instrumen yang standar sesuai yang digunakan oleh peneliti terdahulu. Nah, bagian yang juga sering bermasalah adalah bagian pembahasan. Secara konvensi yang disarankan oleh Swales, ada 8 move yang harus kita tulis di bagian pembahasan ini. Namun 2 move terakhir, 7 dan 8, ini bisa masuk ke dalam bagian kesimpulan. Jadi dari move 1 sampai 6 ini ada 3 yang wajib kita sampaikan, yaitu move 2, yaitu hasil penelitian atau temuan penelitian. Yang kedua itu move 4, ya, interpretasi hasil tadi, ya, penafsiran kita terhadap hasil penelitian kita. Tentu karena di sini kita berargumen, tentu kita harus menggunakan referensi ya, yang untuk mendukung klaim atau pendapat kita. Lalu yang ketiga adalah penjelasan atau perbandingan temuan kita dengan temuan peneliti terdahulu. Apakah sama atau berbeda atau justru bertentangan. Jadi minimal 3 move ini, yaitu statement of results, reference to previous research, dan explanation terhadap temuan kita wajib kita sajikan di bagian pembahasan sehingga pembaca mau menerima bahwa temuan kita itu beralasan dan diterima logika dan diterima juga sebagai sesuatu yang baru atau novelty dari penelitian kita. Sehingga pembaca akan mendapatkan sesuatu yang baru setelah membaca artikel kita. Nah, ini hasilnya di mana reference to previous research ini agak kurang ya, dilakukan, ditulis oleh penulis Indonesia dalam bidang ilmu sosial dan humaniora di dalam bagian pembahasannya. Dan ini yang harus kita perbaiki, khususnya bagi dosen-dosen muda atau mahasiswa pasca sarjana yang akan menulis artikel atau akan mengirimkan artikel ke jurnal internasional, khususnya jurnal internasional bereputasi di bidang kita masing-masing. Lalu saya lanjutkan ke bagian kesimpulan. Kesimpulan ya dari pemaparan saya ini atau dari hasil-hasil penelitian yang sudah saya lakukan selama ini. Yang pertama, penulis Indonesia dalam bidang ilmu sosial dan humaniora tidak atau sedikit bermasalah dengan menulis abstrak. Ya, karena tadi ya tidak adanya move 1 dan hampir tidak ada masalah dalam menulis bagian metode. Namun masalah yang sering muncul ketika menulis bagian pendahuluan di mana alasan sebuah penelitian hanya dilakukan, hanya didasarkan pada adanya masalah yang ada di lapangan tanpa mencari atau mengkritisi atau menyajikan penelitian-penelitian relevan terdahulu dan dijadikan sebagai alasan penelitian yang kita lakukan. Juga penulis Indonesia dalam bidang ilmu sosial dan humaniora cenderung menulis secara deskriptif, bukan secara argumentatif, khususnya bagian pendahuluan dan bagian pembahasan.
gaya penulisan seperti ini tentu akan mengurangi kualitas dari draft artikel yang kita kirimkan ke jurnal internasional, sehingga akan mengundang respon dari editor, chief editor maupun reviewer dari jurnal internasional, sehingga tulisan kita sulit diterima oleh jurnal internasional. Saran dari temuan-temuan ini dan kesimpulan ini adalah penulis Indonesia dalam bidang ilmu sosial dan humaniora semestinya mempelajari gaya penulisan artikel jurnal internasional dalam bidang ilmu kita masing-masing, bidang ilmu sosial, pendidikan, dan bidang ilmu humaniora, sastra, dan linguistik misalnya, bagaimana gaya penulisan artikel tersebut di setiap bagian, mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Salah satu cara mempelajarinya itu dengan menggunakan metode genre based, yaitu dengan melihat move ya, atau sub bagian ya, serta step ya, dari apa yang ada di setiap bagian tadi. Yang kedua, setelah kita terbiasa mempelajari gaya penulisan artikel tersebut, maka kita mulai menyesuaikan gaya penulisan artikel kita sebelum kita kirimkan ke jurnal internasional. Tujuannya adalah dengan untuk meningkatkan peluang artikel kita untuk diterima di jurnal internasional tersebut. Ya, mungkin tidak langsung diterima, minimal direview oleh jurnal tersebut sehingga kita mendapatkan masukan yang konstruktif ya, terhadap artikel kita, sehingga bisa kita perbaiki ya, untuk bisa diterima, diterbitkan di jurnal tersebut. Dan kalaupun akhirnya ditolak, ya kita bisa mengirimkan tulisan tersebut ke jurnal yang lain. Karena pada prinsipnya an article rejected by one journal will be accepted by another journal after revision. Nah, jadi kita tidak bisa cepat berhenti ya dalam menulis artikel. Jadi prinsipnya yang pertama, if you write an article, you will be rejected. Kita harus siap. Ya, ketika kita menulis artikel dan mengirimkan ke jurnal internasional bereputasi, apalagi yang kuartilnya tinggi, 1, 2, kita siap-siap tulisan kita akan ditolak atau di reject. Ya, itu tidak jadi masalah. Ya, justru kita bersyukur kalau tulisan kita itu direview sehingga kita bisa belajar ya bagaimana memperbaiki tulisan kita. Namun an article rejected by a journal will be accepted by another journal after revision. Jadi ini juga merupakan suatu rumus umum. Even an article winning a Nobel Prize was rejected for the first time. Jadi artikel yang sangat hebat pun, luar biasa pun, sangat sukses pun, itu awal-awalnya bisa saja ditolak. Ya. Banyak hal yang menyebabkan tulisan itu di-reject ya, oleh jurnal. Even the very successful writers experience rejection. Jadi penulis yang sangat berpengalaman pun sering menerima penolakan dari jurnal ya, karena berbagai alasan. The difference between successful and unsuccessful authors is on how they respond to rejection. Jadi seseorang akan menjadi penulis yang sukses itu ditentukan bagaimana dia merespon atau bereaksi terhadap tulisannya yang ditolak. Apakah dia berhenti atau memperbaiki tulisannya dan mengirimkan ke jurnal-jurnal lain yang pada akhirnya itu biasanya itu diterbitkan oleh jurnal ya, yang kita jurnal internasional bereputasi. The majority of productive authors are busy people. Jadi alasan berjabatan, alasan sibuk ya mungkin tidak tepat ya untuk tidak menulis ya apabila kita menyukai kegiatan tulis menulis ini apalagi sebagai seorang dosen maupun peneliti.
every beginning is difficult and everything will be easier when we do it again and again. Jadi bagi mahasiswa pasca sarjana khususnya S3 yang wajib menulis artikel di jurnal internasional, kalau itu sulit ya itu biasa karena itu awal ya. Tapi ketika kita ulangi menulis artikel untuk jurnal internasional berkali-kali, kita akan tahu di mana bagaimana kiat-kiatnya, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan, sehingga akhirnya kita akan berhasil. Ya. Kita akan sangat puas, bangga, dan senang ketika membaca tulisan kita diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Nah, marilah kita hindari artikel jurnal-jurnal yang dianggap predator atau bogus journals, yaitu jurnal yang bayarannya mahal, yang frekuensi terbitnya sangat tinggi, bisa setiap bulan, dan memuat artikel begitu banyak setiap kali terbit, lalu sangat mudah diterima, menerima tulisan kita, ya, bisa hanya hitungan minggu atau bulan tulisan kita sudah diterima dan diterbitkan. Jadi menunggunya tidak lama. Low on or uneven quality of published article. Kualitas artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut kualitasnya rendah. Obscure review editorial board members, tidak bisa dilacak atau tidak dikenal orang-orang yang mereview artikel kita ataupun yang berada pada audit editorial board members-nya. Jurnal-jurnal predator ini atau yang berpotensi menjadi jurnal predator bisa kita telusuri dengan melihat pada Jeffrey Beall's List of Predator Journals. Ini alamatnya ya, yang bisa kita akses ya, di internet. Lalu ini kesimpulan atau keputusan dari jurnal yang biasa kita terima, tapi yang jarang sekali itu purely accepting tanpa ada revisi. Ya, yang banyak itu revise major problems and resubmit, dan sering juga kita menerima rejected by editor. Artinya artikel kita bukan berarti tidak berkualitas, tetapi mungkin tidak sesuai dengan misi atau tema jurnal yang kita targetkan. Ada beberapa buku yang bisa kita akses ya, untuk terbiasa atau mempelajari bagaimana artikel di jurnal internasional itu semestinya kita tulis. Di buku-buku ini gratis yang bisa kita akses. Dan kita sekarang bersyukur semakin banyak jurnal Indonesia yang masuk ke jurnal internasional bereputasi. Di antaranya ada IJAL di UPI, ada Teflin, ada jurnal di Unsia, CLE, lalu ada jurnal di Makassar, ya, UNM. Dan kita berharap semakin banyak lagi jurnal-jurnal dalam applied linguistik ataupun pengajaran bahasa Inggris yang masuk ke jurnal terindeks Scopus sehingga dianggap bereputasi, sehingga semakin banyak penulis, peneliti Indonesia, dosen Indonesia, dan mahasiswa pasca sarjana Indonesia yang berhasil menulis di jurnal internasional, dan semakin banyak kawan-kawan kita yang bisa mengajukan kenaikan jabatan ke guru besar, ya, untuk menggantikan para guru besar kita yang akan memasuki masa purna bakti, ya, sehingga karena kita lihat sekarang semakin langka guru besar yang baru. Salah satu penyebabnya adalah karena kewajiban kita menulis artikel di jurnal internasional bereputasi. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang di sana sini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Safnil. Dan Profesor, ini ada satu pertanyaan yang datang dari Bapak dan Ibu, ya. Sudah bisa dilihat Bapak? Yang ini dari Feni Rosa.
Iya benar, ini ada pertanyaan dari Bu Feni Roza. Pertanyaannya adalah apakah data riset Profesor ini diambil dari hasil review artikel jurnal atau dari mana sumber data Profesor? Lalu apakah jurnal internasional bereputasi itu tidak berbayar, Prof? Silakan kepada Profesor Safnil, kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Feni Roza. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Hasil-hasil penelitian ini dapat diakses dari artikel yang saya terbitkan, bisa diakses di eric.ed.gov, Eric ERIC titik ED huruf kecil semua titik dan GOV ya. Jadi itu indeks international index ya, Eric Educational Information ya, Eric Educational Resources Information Center ya, di mana orang bisa membaca tulisan orang lain di situ. Ada yang gratis full text, ada juga yang hanya bisa kita lihat abstraknya saja. Nah, ini dari hasil penelitian saya ya, selama 20 tahun ya, dari tahun 2000 ya sampai sekarang. Terakhir saya menerbitkan artikel di jurnal AJAL, ya, Asian Journal of Applied Linguistics dari Hong Kong, ya, City University kalau tidak salah, dan satu lagi di CLA di jurnal Unsiah yang juga sudah terindeks Scopus. Dan jurnal yang bereputasi itu kebanyakan tidak berbayar, ya. Tetapi sebagian berbayar, tetapi indikatornya bukan berbayar atau tidak. Indikatornya yang tepat kita pakai adalah berapa kali jurnal itu terbit, edisinya itu atau isunya itu terbit setiap tahun. Kalau terbitnya setiap bulan, kita bisa mencurigai jurnal tersebut, ya. Nah, lalu berapa tulisan terbit di setiap edisi atau setiap isu. Kalau terbitnya bisa sampai 100, maka kita bisa mencurigai jurnal itu dan menghindarinya. Jadi bisa saja jurnal yang bagus bereputasi itu berbayar, seperti misalnya di Sage ya, jurnal itu sulit juga menembusnya dan berbayar cukup mahal, tetapi prosesnya itu sangat lama, ya, bisa sampai 2 tahun. Dan bisa saja satu artikel itu direview oleh sampai 4 reviewer. Jadi seakan-akan bayaran yang kita uang yang kita bayar itu adalah untuk membayar orang mengedit, ya, memperbaiki tulisan kita. Jadi berbeda dengan jurnal yang dianggap predator tadi, tidak banyak revisi, ya, cepat sekali diterbitkan, tapi bayarnya mahal. Ya, dan itu yang terjadi pada jurnal-jurnal yang sekarang tidak lagi diindeks oleh pengindeks internasional yang bereputasi. Jadi kita hati-hati memilih jurnal kemana tulisan kita kirimkan, karena walaupun tulisan kita itu sangat bagus, tetapi terbitnya di jurnal yang tidak bereputasi, maka kita rugi sekali. Ya, kita sudah membayar, sudah capek menulis, meneliti, padahal itu tidak bereputasi, akhirnya tidak bisa kita pakai untuk kenaikan jabatan ke guru besar, juga tidak akan dikutip orang, ya, karena dianggap itu medianya, jurnalnya tidak bereputasi. Itu barangkali yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Ya, makasih. Baik, terima kasih Profesor Safnil. Ya, demikianlah jawaban presentasi yang luar biasa dari Profesor Safnil, dari gaya menulis artikel, bahkan tips dan trik bagaimana cara memilih jurnal internasional. Baik, terima kasih Profesor Safnil. Demikianlah penyajian salah satu bab dalam buku, dan Bapak Ibu semuanya untuk detailnya dapat dibaca di buku Ikhtiar dalam Bahasa. Untuk soft file-nya akan kami share nanti. Ya, selanjutnya karena presentasinya sudah selesai dari Bapak, kita akan masuk pada sesi selanjutnya. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sepatah kata dari Profesor Dr. Mukhayyar MPD. Baik, kepada Bapak Mukhayyar, Profesor Mukhayyar, kami persilakan.
Masih muted Bapak, belum terdengar suaranya lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT karena sampai hari ini kita masih sehat walafiat berkat rahmat dan kurnia-Nya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad yang telah mengangkat derajat manusia dan bermartabat sampai sepanjang masa. Allah, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri, yang sudah berhasil mengangkat martabat UNP, melanjutkan rektor-rektor pendahulu beliau, antara lain Profesor Muardi dan Junior Kiram, yang dapat dilihat meningkatnya UNP sekarang dengan akreditasi A sebagai lembaga universitas dan hampir semua prodi mendapatkan akreditasi A dan juga beberapa prodi sudah mendapatkan akreditasi internasional yang semuanya itu adalah berkat kepiawaian Profesor Mawardi mengelola Universitas Negeri Padang sebagai penerus dari para rektor sebelumnya Profesor Mawardi dan Profesor Januar Kiram, dan mereka berdua pasti berbangga karena Ganefri sudah dapat melanggengkan usaha-usaha yang telah mereka lakukan sebelumnya. Insya Allah beberapa saat lagi mungkin beberapa prodi kita akan mendapatkan aksesi internasional yang semua itu juga berkat kepiawaian Profesor Mawardi, Profesor Ganefri. Insya Allah ke depan akan kita tetap bina dan kita lanjutkan dengan kerjasama dengan Pak Rektor kita yang kita banggakan ini. Selanjutnya, terima kasih saya sampaikan kepada Wakil-Wakil Rektor, khusus kepada Pak Wakil Rektor 1 yang selalu mendampingi saya dalam kegiatan-kegiatan penelitian dan pembelajaran, juga kepada Rektor 2, 3, dan 4, para dekan di Universitas di Padang, khusus kepada Bapak Ketua Profesor Muardi yang juga sudah menerima SK pensiun. Insya Allah mungkin bulan Desember sudah akan menerima gaji, tidak menerima gaji lagi ya Pak Muardi. Insya Allah gaji pensiun akan menyumbang di Padang ini. Kemudian terima kasih hingga sampai kepada dekan PS, dekan jurusan jurusan bahasa Inggris yang dan ketua prodinya setelah jurusan yang telah melakukan inisiatif mencoba menerbitkan buku ikhtiar dalam bahasa sebagai yang akan dipersembahkan kepada saya, yang memang sebenarnya saya merasa risih juga karena kalau saya baca transkrip itu adalah suatu koleksi karya-karya ilmiah yang disajikan pada tokoh, pada skolar. Tapi saya merasa belum seperti itu, tapi alhamdulillah karena memang adik-adik saya, anak saya menyembahkan ini, tentu kita terima dengan tangan terbuka dan dengan hati yang mudah-mudahan hal yang seperti ini akan dapat dilanjutkan untuk masa yang datang, sehingga dosen-dosen muda akan mendapatkan sarana baru untuk menuangkan karya mereka, sehingga mereka tidak akan melalui kesulitan lagi untuk mendapatkan jurnal-jurnal yang bermutu untuk bisa meningkatkan karya-karya mereka untuk menyampaikan hasil kerja mereka. Dan terima kasih yang khusus dan apresiasi tinggi saya sampaikan kepada Profesor M. Zaim, Profesor Hermawati Syarif, Profesor Jufrizal, dan Dr. Rafiq Ardi yang telah berinisiatif untuk menerbitkan dan sekaligus menjadi editor dari buku ini. Kepada semua penulis, saya sampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian mereka untuk dapat mewujudkan buku ini. Dan khusus ucapan terima kasih saya sampaikan kepada sahabat saya, Profesor Suwarsi Muardia, PhD, Guru Besar Senior Universitas Negeri Yogyakarta yang telah berkenan menyumbangkan tulisannya sehingga buku ini semakin menarik untuk dibaca oleh guru
dosen bahasa dan pemerhati bahasa. Terima kasih juga kepada rekan saya, Profesor Utami, Dekan FBS Universitas Negeri Malang, juga telah meluangkan waktu untuk menyumbangkan karyanya sehingga memperkaya buku ini dapat kita bersama. Terima kasih dan apresiasi saya sudah sampaikan kepada sahabat saya, Profesor Joko Nusanto, yang selama kenal dengan saya, sejak kami kuliah di Jakarta dulu, Guru Besar Senior Universitas 11 Maret, yang juga adalah seorang Muslim, Asosiasi Profesi Bahasa Inggris di Indonesia, dan sudah menyumbangkannya dalam buku ini, dan juga pada dalam buku ini beliau menjadi pengaji materi. Apresiasi dan terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada Profesor Syafir PhD, saya hari-hari sebagai Guru Besar Senior Universitas Bengkulu masih menyempatkan diri menulis artikel dan dalam buku ini dan sekaligus menjadi pemateri dalam peluncuran buku pada pagi ini. Hadirin semua yang saya banggakan, penghargaan yang besar ini merupakan sumbangan kepada guru dan mudah-mudahan ini akan menjadi pelecut bagi generasi muda berikutnya untuk bisa lebih berkarya lagi, untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pendidikan kita terutama di Universitas Padang, khususnya jurusan bahasa Inggris. Dan kita berharap kepedulian dan penghargaan ini tetap dilanjutkan dan dilestarikan karena memiliki nilai-nilai yang sangat berharga untuk dilestarikan. Demikian saya kira sambutan saya, mudah-mudahan ya juga terima kasih yang tak lupa saya ucapkan kepada rekan saya Profesor Dr. Ali Saukah dari Universitas Malang dan Profesor Dr. Dimrah Ihsan dari Universitas Sriwijaya Palembang. Mudah-mudahan karya-karya dan sumbang pikiran mereka dapat memberikan dia akan menjadi amal saleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita kembalikan semua persoalan, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dan mendapatkan keselamatan untuk selamanya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Muhayyar MPD. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara peluncuran buku Ikhtiar dalam Bahasa, Pengkajian Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya, Feskrif untuk Profesor Dr. Muhayyar MPD pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua karena telah berkenan hadir dan mengikuti acara pada hari ini. Sekali lagi selamat dan sukses atas peluncuran buku Ikhtiar dalam Bahasa dan selamat purna tugas kepada Profesor Dr. Muhayyar MPD. Saya Yati Asyarani selaku pembawa acara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhayyar, salam dari Malang. Terima kasih Prof. Joko, terima kasih Prof. Ali. Prof.